Selamat malam, saya Vincentius Alvin Kurnia, mahasiswa Politeknik Pos Indonesia tingkat 4, jurusan Logistik Bisnis dengan NPM 6184022. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mencari jarak terpendek yang bisa ditempuh. Di sini kita mempunyai data yang dari soalnya, dan ini yang kita ketahui. Misalkan alfa adalah gudang. Jadi alfa di sini tuh tidak termasuk pelanggan. Sedangkan dari beta, gamma, delta sampai mu itu adalah pelanggan. Untuk untuk perhitungan pertama, kita menghitung jarak. Jarak di sini kita harus menghitung dari beta ke gamma, gamma ke delta, delta ke epsilon, dan kita membuat tabel ini untuk mempermudah membacanya. Di sini saya menggunakan rumus lookup, di mana sama dengan lookup buka kurung C22. C22 di sini adalah beta, dan ini pakai titik koma karena diminta di sininya titik koma. Beberapa Excel ada yang titik 2, ada yang titik koma, dan kebetulan saya pakai titik koma. Dan B3 sampai N16 itu adalah blok dari yang kita ketahui ini soalnya, titik koma 2, titik koma 0. Di sini saya menggunakan simbol dolar untuk mempermudah kita untuk melakukan copy paste ke bawahnya, karena rumus ini dengan bawahnya ini sama. Yang membedakan adalah 2. Dan biar tidak bergerak-gerak pas kita copy paste, makanya kita tambahin simbol dolar ini. Dan di sini kenapa 2? Karena C22 di sini adalah beta. Sedangkan 2 di sini adalah yang dimaksud alfa. Kenapa alfa? Karena alfa ada di kolom nomor 2. Kolom nomor 2 alfa. Dan di sini 0 karena ya rumus lookup seperti itu. Sebenarnya bisa pakai true or false, tapi samanya dengan 0. Dan kita enter, kita lihat hasilnya adalah 10. Kenapa hasilnya bisa 10? Karena dari alfa ke beta, itu tuh dari alfa ke beta, itu tuh titik pertemuannya ada di angka 10, makanya hasilnya 10. Setelah itu, kita sebenarnya tinggal tarik aja nih ke bawah nih. Nah, hasilnya tuh akan seperti ini nih, yang saya tadi bilang, tapi yang membedakannya itu tuh adalah angka 2 ini. Kita Ctrl Z. Nah, Ctrl Z. Nah, udah balik lagi, kita bisa lihat perbedaan di sini adalah 2 dan 3. Yang membedakan dari alfa ke beta, beta ke gamma itu cuma 2, 3, karena kita bisa lihat dari sini ya. Untuk hitung jarak selesai, rumus hitung jarak. Sekarang mutasi switch. Misalnya dikit terakhir NPM adalah 2, kebetulan saya NPM terakhir saya 2, maka pelanggan kedua ditukar dengan pelanggan terakhir. Hitunglah kembali. Nah, pelanggan kedua yang dimaksud di sini ini adalah gamma. Kenapa bukan beta? Karena ya alfa di sini bukan termasuk pelanggan, karena dia termasuk gudang yang tadi kita bilang di awal. Berarti susunannya adalah alfa ke beta, beta ke nu. Kenapa nggak beta ke gamma? Karena ditukar. Ntar gamanya ada di bawah sini. Untuk rumusnya, saya menggunakan rumus yang sama, lookup G22, di mana G22 ini adalah beta, B3 sampai R16, tabel blok ini, dan 2 karena alfa ada di kolom kedua. Udah. Terus kita totalinnya kita memakai rumus sum dengan sum,
H22 sampai H34. Ini H22 sampai H34. Kita blok dan kita enter akan menghasilkan nilai ini. Mutasi push. Mutasi push, misalkan di MPM Anda adalah 2, maka pelanggan kedua disimpan di akhir. Berarti gamma kita simpan di akhir. Susunannya tetap sama. Kalau misalnya ini kan diubah antara pelanggan kedua dengan pelanggan terakhir, tapi yang ini enggak. Yang ini tuh tetap, pelanggannya tetap, tapi pelanggan kedua, ini yang harusnya beta gamma, kita ubah jadi pelanggan terakhir. Jadi gamma sama beta ini. Terus, kita memakai total, menghitung jarak menggunakan rumus sum lagi. Ini sama seperti tadi, rumusnya T42 dapat dari delta, B3 sampai N16 blok ini 16. Dan seterusnya. Ini harusnya 16 nih. Banyak yang tipu. Ya pokoknya ini harusnya 16 karena blok dari sini ya. Ntar saya perbaiki deh. Dan yang untuk terakhir, mutasi pool. Mutasi pool, misal digit terakhir MPM Anda adalah 2, maka pelanggan terakhir ditarik posisinya ke pelanggan kedua. Jadi sih ini sebenarnya sama dengan mutasi push ya. Digit terakhir MPM 2, maka pelanggan kedua disimpan di akhir. Ya, sedangkan yang ini pelanggan kedua pelanggan terakhir ditarik ke posisi 2. Bedanya cuma itu. Rumusnya kita masih menggunakan rumus yang sama, lookup G41, G41 ini beta, B3 sampai N16, ini blok ini 2 karena alpha ada di kolom 2 dan 0 karena true false. Habis itu sum juga kita masih menggunakan total jarak kita masih menggunakan rumus sum. Dan kita dapat dari keempat ini dan kita tentu ini jarak yang paling dekat adalah yang menggunakan mutasi push. Jadi kesimpulannya dari keempat cara ini mutasi push lah yang lebih efisien untuk melakukan pengiriman yang akan dilakukan oleh sales. Sekian penjelasan dari tugas saya. Jika ada kurang mohon maaf, salam kata, dan selamat malam.